Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati. Amin. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan kita bernyanyi. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegahkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami, menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikuti Engkau, karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Untuk menyambut pembacaan firman, kita naikkan pujian, kita bernyanyi. Aku lemah, jauhkanku dari celah.
ku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Saat kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku, hingga pada sisimu. Di rumahmu ku tinggal tetap, makin akrab padamu. Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini, minggu ke-10 setelah Trinitatis, dengan tema ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Mari kita baca secara bergantian, nanti di ayat yang terakhir kita baca bersama. Demikian pembacaan firman. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Kembali kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, kita bernyanyi. Sang Maha Tariflah dekat, yang
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang kita lalui, tentu kita tidak luput dari kesalahan dan dosa terhadap sesama, terhadap keluarga, terlebih kepada Tuhan kita. Di kesempatan ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Kita mulai berdoa dalam hati. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu, kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian, karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian syukur kita bernyanyi. Ku pegang selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayang-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Sampai demikian pembacaan firman. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan kembali pujian syukur kita bernyanyi. Olehnya dikenal.
yang patuh dan percaya berdasarkan firman-Nya yang menjadi sanggapan yang firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut sabda Tuhan, mari kita satukan pikiran, hati, kita naikkan pujian, kita bernyanyi. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hatimu tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita adalah yang terambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 14. Tapi selengkapnya saya baca dari ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala caramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesuai dengan tema ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Pada konteks ini umat Israel, umat Yehuda telah kembali ke tanah Kanaan, tanah yang diwariskan kepada bapa leluhur dan sekaligus akan mereka nikmati. Tapi kenyataan tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka terbuang selama 70 tahun dan pada tahun 539 mereka kembali lagi. Dan kenyataannya sangat mengecewakan. Kenapa mengecewakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Bahwa tanah itu sudah tanah terlantar dan sudah dimiliki oleh orang Samaria. Semuanya penuh dengan semak belukar, semak duri. Bahkan bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo, yang menjadi pusat jantung kehidupan umat Israel pada waktu itu, sudah rata dengan tanah. Yang artinya segala sesuatunya, pekerjaan mereka diawali melalui dari nol, sehingga mereka betul-betul sangat kecewa. Namun peribadatan tetap berjalan dan puasa mereka tetap lakukan.
Dan kita harus berbicara supaya kita tertolong, terhindar, karena banyak ajaran-ajaran sampai sekarang bahwa sifat daripada Tuhan Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi, dan Allah yang bisa menerima segala keberadaan. Karena banyak gereja-gereja yang selalu menekankan sifat-sifat Tuhan hanya seperti itu. Tapi kita mulai dari Kejadian sampai Wahyu, walaupun Tuhan Allah yang mengasihi, Allah yang bermurah hati, Allah yang sabar, tapi tidak dengan mengabaikan sifat-sifat yang lain. Dan sekaligus bahwa Allah itu adalah Allah yang memisahkan, Allah yang menampi, Allah yang menghukum, dan Allah yang menghardik. Tapi sekaligus Allah yang mengasihi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sejak Adam jatuh ke dalam dosa dan Hawa, lalu Tuhan meminta pertanggungjawaban. Adam, di manakah engkau? Lalu Adam menggeser tanggung jawab dosanya dan dia berkata, perempuan yang kau berikan itulah, dari dialah, dan dialah yang mengatakan, lalu kumakan. Lalu perempuan Hawa ditanya pada waktu itu, dan Hawa berkata, ular itulah yang membodoh-bodohi aku. Pada waktu mesra-mesra mereka lupa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Adam dan Hawa begitu mesra, sehingga tulang-tulangnya adalah tulangku. Dan mereka berkata, mungkin nanian itu senyummu adalah senyumku, tangismu adalah tangisku. Tapi pertanggungjawaban konsekuensi, karena sudah ada batasan-batasan pada waktu itu, bahwa buah pohon yang di tengah taman ini tidak boleh mereka makan. Lalu iblis mencobai mereka. Hawa datang pada waktu itu meragukan firman Tuhan, tapi sekaligus menambah. Bahkan kata Hawa, meraba saja pun kami tidak boleh. Padahal kata-kata meraba tidak ada. Ada penambahan dan sekaligus ada keraguan-raguan. Gak mungkin ular lebih pandai daripada Hawa. Tapi tanggung jawab, konsekuensi perbuatan digeser kepada ular. Andai kata sekalipun mungkin tidak ada tertulis dalam Alkitab ini, jikalau Adam dan Hawa berkata, Tuhan, kami sudah salah, ampunilah kami. Tapi biasanya dosa beranak dosa, tapi anaknya bukan dosa daripada anaknya, karena menutupi dosa yang sudah dilakukan, akan melakukan dosa yang lebih besar lagi. Kita lihat peristiwa Sambo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Menutupi kesalahannya, menciptakan kesalahan yang lain. Karena dosa tidak pernah berhenti di situ. Lalu terusirlah Adam dari Taman Eden dan Hawa. Lalu kita lihat dosa semakin banyak, tidak berhenti di situ, tapi Tuhan juga murka dan menghukum. Pada waktu itu peristiwa air bah. Allah menghukum manusia melalui alam. Dan jikalau Tuhan menghukum manusia melalui alam, sungguh dahsyat dan luar biasa. Coba kita bayangkan 3 hari 3 malam banjir, sudah banyak rumah yang tenggelam. Padahal ini 40 hari 40 malam, hujan datang dari langit dan segala air juga datang dari bawah. Begitu mengerikan. Dan kita tahu dosa juga semakin bertambah banyak. Kita lihat itu peristiwa Sodom dan Gomora. Allah yang murka, Allah yang menghukum, mendatangkan hujan belerang. Allah yang menghukum melalui alam. Dan disitulah kita lihat Allah yang murka,
Allah yang menampi, Allah yang menghardik, dan Allah yang menghukum. Tapi janji Tuhan, Tuhan berkata, sekalipun ada dalam konteks yang lain, tidak semua yang memanggil berbicara Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi yang melakukan kehendak Bapa di sorga, itulah yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Kelanjutan daripada cerita itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mestinya kita tahu supaya kita tidak memoles-moles. Semua sifat-sifat tertentu dimiliki oleh Tuhan. Makanya umat Israel terbuang selama 70 tahun konsekuensi perjanjian yang dibangun oleh umat Israel yang di Sihem. Dan itulah pidato kata-kata perpisahan daripada Joshua. Pilihlah kepada siapakah kamu beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Ada keraguan-raguan, ada penawaran daripada Joshua. Joshua mengatakan, kamu tidak sanggup. Karena apa? Karena Allah yang cemburu. Kalau selama ini kita bisa berdampingan dengan kekuatan lain, pada waktu pengenalan Allah kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Tapi pengenalan Tuhan kepada Musa berbeda. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Allah yang tunggal, tidak bisa lagi percaya kepada kekuatan lain selain percaya kepada kekuatan Tuhan sendiri. Allah yang cemburu, kamu tidak sanggup. Dan Joshua sudah tahu bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang sebentar-sebentar setia dan sebentar-sebentar berbalik dari hadapan Tuhan. Lalu Joshua menutup kata-kata terakhir, pidato terakhir, kata-kata terakhir. Ingat, jikalau kamu setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan setia kepada kamu. Tapi jikalau kamu berbalik dari hadapan Tuhan, Tuhan juga akan berbalik dari hadapan kamu dan kamu akan dihukum. Itulah latar belakang umat Israel terbuang. Tapi mereka sudah kembali dan mereka tetap beribadah dan mereka tetap berpuasa. Tapi justru Tuhan melihat bagaimana ibadah mereka dan bagaimana puasa mereka. Umat Israel di satu sisi boleh-boleh saja bangga karena semua perlakuan hukum-hukum tentang hari raya gerejani. Mereka berpuasa, perayaan-perayaan tertentu dan melakukan korban-korban tertentu. Tapi Tuhan berkata, bukan ibadah seperti itu yang kukehendaki. Bukan puasa seperti itu yang saya inginkan. Kenapa ada kata-kata seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara? Boleh kita baca mulai dari ayat 6. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara-saudara sendiri. Itulah ibadah dan itulah puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sekarang bisa berbangga hati kalau melihat berita-berita yang ada di YouTube. Ada kesaksian-kesaksian tertentu karena ada pertobatan yang luar biasa. Dan pertobatan itu sudah antar lintas budaya, peradaban, agama, dan bahasa karena perkembangan kekristenan sekarang. Tapi kalau dipertanyakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang sudah dilakukan oleh gereja
terhadap sesama kita? Lalu jawabannya perlu dipikirkan. Karena apa? Karena kemungkinan terlalu banyak gereja-gereja berbicara tentang teologi, tapi tidak berbuat melalui teologi. Kasihanilah sesamamu manusia. Hanya kata-kata, tapi justru mungkin bisa terjadi seperti yang dalam konteks ini, mencaci, memfitnah, menjelek-jelekkan orang lain. Bahkan gereja semestinya mampu menolong, meringankan penderitaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Saya selalu mengatakan misi Tuhan bukan hanya rohani saja, tapi jasmani. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kita lihat sejarah pelayanan Tuhan. Hampir semua boleh kita katakan misi Tuhan itu menyangkut jasmani. Air menjadi anggur, memberikan makan 5.000 orang, dan sekaligus banyak penyembuhan dan tanda-tanda mujizat yang dilakukan Tuhan. Dan itulah kehadiran gereja, semestinya mampu meringankan penderitaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Dan saya ajak dulu Bapak Ibu dan saudara-saudara penginjilan yang pertama di daerah Batak. Kehadiran Nomensen bukan secara langsung memberitakan firman, tetapi melalui kehadirannya pada waktu itu kita tahu dalam sejarah yang dibangun oleh Nomensen, dia membuka tempat tertentu. Ada sekolah, ada pertanian, ada pertukangan, dan ada kesehatan. Dan melalui itulah dia berkhotbah. Artinya hidupnya menjadi khotbah, dan khotbah itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kekristenan kita sekarang, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak seperti itu untuk sementara waktu. Karena kita kadang terlalu sering berbicara, tidak ada kesusahan dan penderitaan yang tidak terobati di sorga. Tapi sebelum ke sorga, apa yang mau dilakukan Tuhan? Lalu kita lihat kedatangan Tuhan, penghakiman yang terakhir. Tuhan berkata, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dikala aku lapar, kamu memberikan aku makan. Dan dikala aku haus, kamu memberi aku minum. Dan dikala aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan pada waktu aku di penjara, kamu datang melihat aku. Lalu orang lain berkata, Tuhan, kapankah engkau lapar? Kapankah engkau haus? Dan kapankah engkau telanjang? Kami datang waktu kau di penjara. Tapi Tuhan berkata dan diberi penegasan, apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling kecil ini adalah terhadap aku. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ibadah yang semestinya bukan hanya kumpul-kumpul, bukan hanya beribadah ansih datang ke gereja, tapi mestinya kehadiran kita mampu menolong sesama kita, mampu berbuat sesuatu, meringankan penderitaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Itulah bentuk ibadah yang sejati. Sekali lagi, harkat martabat kita telah diperbarui oleh Tuhan. Dan kata Tuhan, jikalau kita melakukan seperti itu, ada janji-janji yang diberikan Tuhan, ada perubahan yang dilakukan Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan yang diperbarui, kekuatan yang disegarkan, dan ada perubahan tanah kering menjadi bisa ditanami, dan kita akan memperoleh kendaraan yang berkemenangan dan bisa membangun tembok-tembok yang sudah runtuh, dan kita akan berjalan dalam terang Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi makna daripada khotbah kita ini, jadikan hidupmu berfaedah, berguna, bermakna.
karena Tuhan telah memberikan makna faedah dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat hujan gerimis yang membasahi ciptaan-Mu, sekaligus menejukkan hati dan pikiran kami, sehingga kami memperoleh kekuatan yang disegarkan. Dan terima kasih buat firman Tuhan, supaya bentuk ibadah kami, puasa kami, tidak makan dan tidak minum, tapi mestinya ibadah kami mampu menolong sesama kami. Kami punya makna, berguna, berfaedah, menolong, meringankan penderitaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, mengangkat harkat martabat sesama kami, dan ibadah yang sejati yang semestinya Tuhan kehendaki, supaya kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering alpa lalai. Yang seharusnya kami kerjakan, tidak kami kerjakan. Tapi yang seharusnya tidak kami kerjakan, justru itu yang kami lakukan. Dan yang seharusnya kami katakan, tidak kami katakan. Tapi yang seharusnya tidak kami katakan, justru itu yang kami katakan. Sehingga ke depan izinkan kami menyongsong masa depan yang lebih baik, di bawah terang firman Tuhan. Dan satu kepastian, esok matahari Tuhan akan terbit kembali, dan lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Dan malam ini juga Tuhan kami serahkan segala kehidupan kami. Biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa. Dan besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi dalam menjejaki gairah hidup yang lebih sempurna dan meraih hidup yang lebih komplit, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan nantinya hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 355 ayat 1-3. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bahkan. Jangan sesat, dengar sabdanya, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuh hilang. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita, sekaligus pengucapan syukur, adalah yang terambil dari Satawari 16 ayat 28 sampai 29. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umamu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan, damai, sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawalah persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, mana sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat malam, Shalom, Horas.
Mohon maaf kepada jemaat, apabila berjalan nanti tolong diperhatikan genangan air supaya jangan terpeleset dan terjatuh. Terima kasih.